Pak Beni adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal di kampungnya. Ia memiliki usaha bakso Wonogiri yang sangat populer dan banyak digemari oleh warga sekitar. Usahanya itu berkembang pesat berkat kerja keras dan ketekunannya. Selain menjadi pengusaha, Pak Beni juga dikenal sebagai pekerja keras. Setiap hari, ia bekerja tanpa mengenal lelah, memastikan bahwa usahanya berjalan dengan baik. Sosoknya sangat dihormati oleh masyarakat kampung. Di tengah kesuksesan dan kerja kerasnya, Pak Beni juga merupakan figur yang sederhana dan mudah didekati. Banyak orang yang mengagumi sifatnya yang rendah hati meski sudah meraih kesuksesan. Ia memiliki keluarga yang sangat dekat dengan seorang istri dan 5 orang anak. Keluarganya hidup harmonis di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman. Namun kehidupan Pak Beni yang penuh dedikasi itu harus berakhir pada tahun 2000-an, ketika beliau meninggal dunia secara mendadak. Kematian Pak Beni meninggalkan banyak kenangan bagi warga kampung, terutama karena beliau adalah seorang yang aktif dan sangat dihormati. Warga kampung pun melaksanakan tahlilan seperti biasa pada hari ke-7 kematiannya, sebuah tradisi yang dilakukan untuk mengenang orang yang telah meninggal. Awalnya tidak ada yang aneh setelah kematian Pak Beni. Semua berjalan seperti biasa, dan warga kampung melanjutkan kehidupan mereka. Namun pada malam ke-7 setelah kematiannya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Warga kampung yang semula tidak merasa ada yang aneh, mulai merasakan ketegangan dan ketakutan yang tidak terjelaskan. Kematian Pak Beni seakan meninggalkan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Setelah tahlilan yang dilakukan pada malam pertama hingga malam ke-6, malam ke-7 setelah Pak Beni meninggal menjadi malam yang tidak biasa. Saat itu suasana kampung mulai berubah. Meski biasanya warga berkumpul dan beraktivitas hingga larut malam, malam itu suasana terasa berbeda. Kampung yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain dan orang dewasa yang ngobrol, tiba-tiba menjadi sepi. Pukul 9 malam, kampung mulai sunyi. Beberapa anak-anak yang sedang bermain petak umpet di sekitar rumah Pak Beni merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu dari mereka, Johnny, tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ketika sedang bersembunyi di balik pot besar di halaman rumah Pak Beni, Johnny menoleh ke arah kaca bekas lemari yang diletakkan di sudut pagar rumah. Di kaca itu, ia melihat sebuah sosok yang jauh, namun semakin mendekat seiring dengan berjalannya waktu. Sosok itu semakin jelas terlihat. Pada awalnya Johnny merasa ragu apakah yang dilihatnya itu nyata atau hanya halusinasi. Namun saat sosok itu semakin mendekat, Johnny bisa merasakannya dengan jelas. Itu adalah sosok yang dikenalnya, Pak Beni. Namun ada yang berbeda. Sosok tersebut terlihat sangat pucat dengan darah mengalir dari mulutnya, bahkan dari kumisnya. Johnny merasa tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan sebelum dia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, dia langsung pingsan di tempat. Kejadian itu begitu cepat dan membuatnya sangat ketakutan. Teman-temannya yang melihat kejadian tersebut pun panik dan berlari untuk meminta pertolongan. Johnny dibawa ke rumahnya, namun kondisinya semakin memburuk. Ketika siuman, Johnny menceritakan apa yang dia lihat kepada teman-temannya dan beberapa orang dewasa. Dia mengaku melihat Pak Beni dalam wujud yang mengerikan, dengan wajah pucat dan mulut berdarah. Semua orang yang mendengarnya merasa sangat terkejut, dan perasaan ketakutan mulai menyebar ke seluruh kampung. Warga yang awalnya tidak terlalu memperhatikan kejadian ini, mulai merasa curiga dan takut. Suasana yang biasanya penuh dengan aktivitas, kini berubah menjadi sepi dan mencekam. Beberapa orang bahkan menghindari keluar rumah setelah malam itu. Kampung yang dulunya penuh dengan tawa dan kehidupan, kini terasa begitu sunyi dan penuh ketegangan. Teror yang dimulai dengan Johnny seakan menjadi awal dari sebuah kisah misterius yang tak terungkapkan. Keesokan harinya, kejadian yang menimpa Johnny mulai menjadi topik pembicaraan hangat di kampung.
Warga yang sebelumnya merasa tidak percaya dengan cerita tersebut mulai merasakan ketakutan yang sama. Apa yang dialami Johnny bukanlah hal biasa, dan mereka mulai menghubungkan kejadian itu dengan kematian Pak Benny yang masih segar dalam ingatan mereka. Malam berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Warga kampung yang biasanya masih ramai hingga larut malam, kini memilih untuk tetap berada di dalam rumah. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi ketika kejadian kedua terjadi. Mbak Sri, seorang tukang sayur yang biasa berangkat pagi-pagi buta untuk berbelanja, merasakan ada yang aneh saat ia melewati jalan di depan rumah Pak Benny. Di saat ia melewati area yang sunyi, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. 3 kali suara itu memanggilnya, "Mbak Sri, Mbak Sri," dengan nada yang perlahan semakin keras. Mbak Sri merasa sedikit bingung, tapi mencoba melanjutkan perjalanannya. Namun saat suara itu terdengar lagi untuk ketiga kalinya, ia menoleh dan terkejut melihat sosok yang sangat dikenalnya. Di depannya, berdiri sosok Pak Benny, tetapi dalam wujud yang mengerikan. Sosok itu terlihat seperti pocong dengan wajah yang sangat pucat, mulutnya mengeluarkan darah, dan tubuhnya tampak kaku. Mata Pak Benny yang dulu cerah kini terlihat kosong, dan wajahnya sangat menyeramkan. Mbak Sri langsung merasa lemas dan pingsan seketika. Ia tidak bisa lagi mengingat apa yang terjadi setelah itu, tetapi beberapa bapak-bapak yang sedang berjalan ke masjid menemukannya dalam keadaan pingsan di jalan. Setelah dipapah dan dibawa pulang ke rumah, Mbak Sri menceritakan apa yang ia lihat kepada keluarga dan warga sekitar. Ia menceritakan bahwa sosok Pak Benny yang ia lihat tidak hanya menyeramkan, tapi juga berbeda dari yang pernah ia kenal. Mulut Pak Benny yang mengeluarkan darah dan sosok yang tampak berdiri tegak di tengah jalan membuatnya sangat ketakutan. Warga kampung yang mendengarnya semakin yakin bahwa teror ini ada hubungannya dengan Pak Benny, yang diduga belum tenang meskipun sudah meninggal. Warga yang semakin ketakutan mulai saling berbicara tentang kejadian itu. Mereka yang semula hanya mendengar cerita dari orang lain kini mulai percaya bahwa sosok yang menghantui kampung mereka adalah benar-benar Pak Benny. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Makin banyak orang yang mengaku melihat sosok yang sama, hingga akhirnya ketakutan mulai merasuki hampir seluruh kampung. Warga yang awalnya berani keluar malam, kini mulai menghindar. Jam 8 malam sudah tidak ada seorang pun yang terlihat di jalanan. Semua pintu rumah terkunci rapat, dan suasana kampung menjadi sangat sepi. Kampung yang dulu penuh dengan kehidupan dan aktivitas, kini berubah menjadi tempat yang mencekam, dipenuhi rasa takut yang menghantui setiap sudutnya. Kejadian-kejadian itu menjadi semakin nyata, dan warga kampung merasa seperti hidup dalam teror yang tak berkesudahan. Suasana semakin mencekam setelah kejadian yang menimpa Mbak Sri. Kejadian itu bukan hanya membuat ketegangan semakin meningkat, tetapi juga menyebarkan rasa takut yang luar biasa di antara warga kampung. Setiap malam, kampung yang biasanya ramai dengan kegiatan masyarakat, kini menjadi sunyi dan sepi. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Ketakutan mulai menguasai mereka, bahkan yang dulunya tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, kini merasa terancam. Pada malam berikutnya, kejadian yang lebih menakutkan kembali terjadi. Seorang warga, Pak Udin, yang sudah cukup lama tinggal di kampung tersebut, memutuskan untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ia berjalan bersama temannya, Pak Arso, melewati jalan yang biasa ia lewati setiap hari. Ketika mereka melewati rumah Pak Benny, Pak Udin tiba-tiba merasa ada yang aneh. Ia merasakan ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaan. Tetapi semakin lama, langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Ia menoleh, dan di depannya berdiri sosok yang sangat familiar. Sosok itu adalah Pak Benny, namun kali ini berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya mengeluarkan darah. Pak Udin yang melihat sosok itu langsung merasa sangat ketakutan.
Ia berhenti berjalan, menatap sosok itu dengan rasa ngeri, sementara temannya, Pak Arso, yang berada di sampingnya, merasa cemas. Pak Udin yang ketakutan tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya seperti beku, tidak bisa lari. Sosok Pak Beni berdiri diam di depannya, hanya memandang tanpa ekspresi. Hanya ada darah yang mengalir dari mulutnya dan matanya yang kosong. Pak Arso yang melihat temannya terdiam begitu lama segera menggoyang-goyang tubuhnya, membangunkannya dari rasa terkejut. Akhirnya Pak Udin tersadar dan segera menarik temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Keduanya berlari menuju masjid dengan langkah terburu-buru. Sesampainya di masjid, mereka menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan jelas, namun mereka sepakat bahwa sosok yang mereka lihat adalah Pak Beni yang sudah meninggal dunia. Warga yang mendengarnya mulai merasa cemas. Mereka tahu bahwa teror ini sudah semakin nyata, dan mereka harus melakukan sesuatu agar kampung mereka bisa kembali aman. Pak Udin dan Pak Arso kemudian berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT. Setelah mendengar laporan dari kedua warga itu, Pak RT merasa bahwa situasi ini sudah cukup serius. Ia kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan membahas langkah yang harus diambil untuk menangani teror ini. Setelah berbagai diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah tim ronda. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan kampung dan memastikan bahwa teror yang menimpa warga segera berhenti. Tim ronda ini akan dibagi menjadi beberapa shift, dengan masing-masing shift terdiri dari 7 orang warga yang bertugas berjaga sepanjang malam. Namun meskipun tim ronda dibentuk, ada keraguan di hati para anggotanya. Mereka semua tahu bahwa meskipun mereka berjumlah banyak, jika sosok yang menghantui kampung ini benar-benar Pak Beni, mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rasa takut mulai menguasai mereka, tetapi mereka bertekad untuk melindungi kampung mereka. Malam pertama tim ronda bertugas, suasana kampung masih terasa mencekam. Setiap langkah terasa berat, dan setiap suara yang terdengar di malam hari membuat mereka terlonjak. Tim ronda berjalan dengan hati-hati. Mata mereka terfokus ke setiap sudut gelap yang ada. Mereka berusaha menjaga agar tidak ada lagi kejadian yang menakutkan seperti yang dialami Mbak Sri atau Pak Udin. Namun meskipun mereka berjaga, rasa takut tetap ada. Mereka tidak tahu apakah sosok Pak Beni yang mengerikan itu benar-benar akan muncul kembali. Malam demi malam, tim ronda berusaha menjaga kampung, tetapi setiap malam mereka juga merasa semakin lelah dengan ketakutan yang terus membayangi mereka. Mereka hanya berharap bahwa teror ini akan segera berakhir, dan kampung mereka bisa kembali tenang seperti sedia kala. Hari-hari berlalu, namun teror yang menghantui kampung tak kunjung berakhir. Meski tim ronda sudah dibentuk, suasana kampung semakin sunyi setiap malam. Warga yang sebelumnya tidak terlalu takut, kini mulai merasa terancam dan enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan beberapa rumah yang sebelumnya selalu ramai dengan aktivitas, kini menjadi sepi. Cerita tentang sosok Pak Beni yang muncul dalam bentuk pocong mulai menyebar ke seluruh penjuru kampung. Setiap malam, warga yang berjaga di luar rumah selalu merasa cemas. Mereka berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan itu selalu ada. Beberapa warga mulai mengaku melihat sosok yang mirip dengan Pak Beni. Namun kali ini tidak ada lagi yang berani untuk menghadapinya sendirian. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Suryo, yang juga ikut dalam tim ronda, mengalami kejadian yang membuatnya semakin yakin bahwa sosok yang menghantui kampung mereka adalah Pak Beni. Malam itu ia sedang berjaga di pos ronda bersama beberapa temannya. Suasana malam itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan, dan angin yang bertiup lembut di antara pohon-pohon. Tiba-tiba Pak Suryo mendengar suara langkah kaki yang berat di jalanan. Ia menoleh ke arah suara itu, dan yang ia lihat adalah sosok yang tidak asing baginya, Pak Beni. Namun kali ini,
Sosok itu terlihat lebih menyeramkan. Wajah Pak Beni yang pucat, dengan darah yang mengalir dari mulutnya, terlihat jelas di bawah cahaya remang-remang. Sosok itu berjalan perlahan, seolah tidak menyadari keberadaan Pak Suryo dan teman-temannya. Pak Suryo yang terkejut tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya kaku dan napasnya tersengal-sengal. Teman-temannya yang melihatnya terdiam ikut terperangah, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya semakin jelas terdengar. Pak Suryo hanya bisa berdoa dalam hati, berharap sosok itu tidak melihat mereka. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Pak Suryo merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin, seolah ada sesuatu yang sangat jahat menguasai tempat itu. Namun anehnya, sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, memandang mereka dengan tatapan kosong. Pak Suryo merasakan ada sesuatu yang sangat berat, seolah sosok itu mencoba berkomunikasi tanpa kata-kata. Hanya beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya sosok itu perlahan-lahan mundur dan menghilang di balik kegelapan malam. Pak Suryo dan teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung lari menuju pos ronda. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Keesokan harinya, Pak Suryo menceritakan kejadian yang ia alami kepada warga kampung. Mereka semua semakin yakin bahwa teror ini bukanlah hal biasa. Warga yang sebelumnya ragu mulai merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih untuk menghentikan teror ini. Namun mereka juga merasa tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah berusaha membentuk tim ronda, memanggil ustaz untuk doa bersama, dan bahkan mencoba untuk menghadapi sosok itu. Namun hasilnya tetap sama. Teror itu terus berlanjut. Suasana kampung semakin tegang. Warga yang takut mulai mengunci pintu rumah mereka lebih awal, dan hanya sedikit yang berani beraktivitas di luar rumah setelah matahari terbenam. Keputusasaan mulai merasuki hati mereka. Mereka merasa seperti tidak ada yang bisa menghentikan teror ini, dan kampung mereka semakin tenggelam dalam ketakutan yang tak berujung. Namun, meskipun rasa takut melanda, ada satu harapan yang tersisa, bahwa mungkin, jika mereka bisa mengetahui penyebab teror ini, mereka bisa menghentikannya. Beberapa warga mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian Pak Beni. Apakah ada sesuatu yang tertinggal yang menyebabkan arwahnya tidak tenang? Ataukah ada kekuatan lain yang sedang menguasai kampung ini? Dengan rasa cemas yang mendalam, warga akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka merasa bahwa jalan satu-satunya adalah dengan menyelidiki lebih dalam tentang kematian Pak Beni dan apa yang sebenarnya terjadi setelah dia meninggal. Namun apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan terungkap? Setelah banyak kejadian aneh dan teror yang terus-menerus menghantui kampung, warga memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih jelas. Mereka merasa bahwa hanya dengan menyelidiki lebih dalam, mereka bisa menemukan penyebab dari teror yang datang setiap malam. Warga yang sebelumnya hanya berbicara di belakang layar kini berkumpul bersama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Beni. Pak Suryo, yang sebelumnya melihat sosok Pak Beni, bersama dengan beberapa warga yang lain, mulai mencari tahu lebih banyak tentang kematian Pak Beni. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan cara Pak Beni meninggal. Beberapa dari mereka mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, baik itu oleh Pak Beni sendiri atau oleh orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanya mendengar bahwa Pak Beni meninggal secara wajar karena sakit. Namun semakin mereka mencari tahu, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Ada cerita-cerita dari beberapa orang yang mengaku melihat sesuatu yang aneh setelah Pak Beni meninggal. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki Pak Beni di malam hari, meskipun saat itu dia sudah meninggal. Ada juga yang mengaku melihat sosok Pak Beni yang berjalan dengan tubuh terbungkus kain kafan.
Karena rasa penasaran yang semakin membuncah, beberapa warga memutuskan untuk menemui keluarga Pak Beni. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai keadaan Pak Beni sebelum dan sesudah kematiannya. Setelah meminta izin dari keluarga, mereka mencoba untuk mencari tahu apakah ada hal-hal yang tidak biasa selama masa sakit Pak Beni. Anak laki-laki pertama Pak Beni yang bernama Fajar menceritakan sesuatu yang cukup mencurigakan. Fajar mengaku bahwa sebelum meninggal, ayahnya sering merasa gelisah. Bahkan di malam-malam terakhirnya, Pak Beni sering berbicara sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Fajar juga menyebutkan bahwa ayahnya sempat meminta maaf kepada keluarganya beberapa kali, meskipun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu cerita yang cukup mencengangkan datang dari istri Pak Beni. Dia mengaku bahwa beberapa hari sebelum Pak Beni meninggal, dia menemukan sebuah benda aneh di bawah bantal Pak Beni. Benda itu tampak seperti sebuah benda kecil yang dipasang di dalam tubuh. Namun istri Pak Beni tidak berani untuk menyentuhnya. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi takut untuk bertanya lebih jauh. Benda itu menjadi salah satu titik perhatian warga. Mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kematian Pak Beni. Beberapa orang mulai berpendapat bahwa Pak Beni mungkin telah melakukan praktik tertentu sebelum meninggal, yang kemudian menyebabkan arwahnya terjebak dan tidak bisa tenang. Warga semakin giat mencari petunjuk, dan setelah beberapa waktu, mereka memutuskan untuk melakukan hal yang sangat berisiko, membongkar makam Pak Beni. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan memeriksa tubuh Pak Beni, untuk memastikan apakah ada sesuatu yang tidak wajar. Keputusan itu membuat banyak orang terbelah. Sebagian warga merasa bahwa ini adalah tindakan yang perlu dilakukan, sementara yang lain merasa bahwa membongkar makam akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Namun keputusasaan mereka semakin meningkat, dan akhirnya mereka sepakat untuk melakukannya. Beberapa warga, termasuk Pak Suryo, yang sudah merasa sangat terpengaruh oleh kejadian-kejadian aneh ini, ikut serta dalam pembongkaran makam tersebut. Pada malam yang sudah ditentukan, warga berkumpul di sekitar makam Pak Beni. Penuh dengan ketegangan dan rasa cemas, mereka mulai menggali tanah yang menutupi makam. Beberapa dari mereka berdoa dalam hati, berharap bahwa apa yang mereka cari bisa segera ditemukan dan teror ini bisa berhenti. Setelah beberapa jam menggali, mereka akhirnya sampai pada peti jenazah Pak Beni. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka membuka peti tersebut. Mereka mendapati bahwa tubuh Pak Beni masih dalam keadaan utuh meskipun sudah beberapa minggu sejak dia meninggal. Namun yang lebih mengejutkan adalah bahwa tubuh Pak Beni terlihat tidak biasa. Tidak ada pembusukan yang terjadi, dan tubuhnya masih tampak seperti baru meninggal, bahkan meskipun sudah lewat beberapa waktu. Warga pun mulai mencari ke seluruh tubuh Pak Beni, berharap menemukan petunjuk. Hingga akhirnya, di bagian mulut Pak Beni, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Gigi emas yang terpasang di bagian rahang bawah, sebuah benda yang selama ini tidak diketahui oleh keluarganya, terlihat jelas. Penemuan ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan warga. Mereka mulai bertanya-tanya apakah gigi emas ini adalah penyebab dari teror yang terjadi. Beberapa warga percaya bahwa gigi emas tersebut adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin telah membuat arwah Pak Beni terjebak dan tidak bisa tenang. Namun ada juga yang berpendapat bahwa gigi emas hanyalah kebetulan belaka, dan bahwa arwah Pak Beni mungkin memang belum bisa tenang karena sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Namun apapun penyebabnya, penemuan ini membuat warga semakin yakin bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka merasa bahwa akhirnya mereka menemukan sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan teror yang telah menghantui kampung mereka selama ini. Tetapi, apakah penemuan ini akan benar-benar menghentikan teror tersebut, atau justru membuka pintu bagi sesuatu yang lebih mengerikan? Setelah penemuan mengejutkan di makam Pak Beni,
suasana di kampung menjadi semakin mencekam. Warga yang sebelumnya merasa terperangkap dalam ketidakpastian, kini mulai menyadari bahwa mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Penemuan gigi emas di tubuh Pak Beni menambah misteri yang semakin membebani hati mereka. Apakah ini pertanda bahwa ada kekuatan gelap yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa aneh yang menimpa mereka? Pak Suryo, yang kini menjadi salah satu pemimpin di antara warga yang berusaha mencari solusi, semakin bingung dengan keadaan ini. Meskipun mereka sudah menemukan petunjuk, namun teror yang terus-menerus datang tak kunjung berhenti. Setiap malam, suara langkah kaki Pak Beni yang terdengar di sekitar kampung semakin menambah ketegangan di antara mereka. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan Pak Beni yang berjalan di tengah malam, padahal tubuhnya sudah terkubur. Semua itu menambah rasa takut yang semakin mendalam. Dengan rasa cemas yang semakin melanda, warga mulai berkumpul lagi, berencana untuk melakukan upaya lebih lanjut agar arwah Pak Beni bisa tenang. Namun di tengah keresahan mereka, Pak Suryo teringat akan sesuatu yang mungkin menjadi petunjuk lebih lanjut. Dia teringat dengan cerita yang pernah dia dengar tentang ritual kuno yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah semacam ini, ritual untuk menenangkan arwah yang terperangkap. Namun ritual tersebut sangat berbahaya dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai dunia gaib. Pak Suryo merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Jika mereka ingin mengakhiri teror ini, mereka harus mengambil risiko. Dia pun mendekati beberapa warga yang lebih berpengalaman dalam hal-hal mistis, berharap mereka bisa membantu. Salah satu dari mereka adalah Kiai Samsul, seorang pemuka agama yang sudah cukup tua dan dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Kiai Samsul sudah lama hidup di kampung itu dan dipercaya oleh banyak orang karena kebijaksanaannya. Meski begitu, Kiai Samsul terkenal sebagai orang yang berhati-hati dalam menangani hal-hal mistis. Kiai Samsul, setelah mendengarkan penjelasan Pak Suryo dan beberapa warga lainnya, akhirnya setuju untuk membantu. Namun dia memperingatkan bahwa ritual ini tidak bisa dianggap enteng. Jika kita tidak melakukannya dengan benar, atau jika kita salah dalam langkah, maka arwah Pak Beni bisa menjadi lebih marah. Bahkan bisa jadi, teror yang kita alami tidak akan pernah berakhir, ujar Kiai Samsul dengan serius. Namun warga sudah terlanjur cemas. Mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua kegelisahan yang telah merusak kedamaian kampung mereka. Setelah perbincangan yang panjang, mereka sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut. Pada malam yang sudah ditentukan, Kiai Samsul memimpin upacara untuk menenangkan arwah Pak Beni. Ritual tersebut dilakukan di tengah kampung, di dekat makam Pak Beni. Warga yang hadir ikut berdoa, mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Kiai Samsul. Semua orang terdiam, hanya terdengar suara gemericik air hujan yang turun perlahan. Selama ritual berlangsung, suasana menjadi semakin aneh. Tiba-tiba udara di sekitar mereka menjadi dingin, dan angin berhembus kencang meskipun cuaca sebenarnya tenang. Beberapa warga mulai merasakan ketegangan di tubuh mereka. Sebuah perasaan tak nyaman yang datang begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan malam. Di tengah ritual itu, Kiai Samsul tiba-tiba terhenti dan menoleh ke arah makam Pak Beni. Wajahnya tampak serius dan sedikit pucat. Ada yang tidak beres, gumamnya pelan. Ada kekuatan lain yang sedang mengganggu, bukan hanya arwah Pak Beni. Kata-kata Kiai Samsul membuat seluruh warga terdiam. Mereka saling bertukar pandang, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika itu benar, maka masalah yang mereka hadapi bisa jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kiai Samsul melanjutkan ritual dengan lebih cepat, seolah-olah waktu semakin mendesak. Dia memimpin warga untuk melakukan doa-doa tertentu dengan lebih khusyuk.
berharap bisa mengusir kekuatan yang tidak terlihat itu. Namun semakin lama, suasana semakin kacau. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah makam Pak Beni, seperti suara tanah yang bergerak. Semua orang terperangah, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah suara berat terdengar dari dalam kegelapan. "Jangan ganggu aku." Suara itu terdengar seperti berasal dari kedalaman bumi dan membuat darah setiap orang yang mendengarnya membeku. Suasana menjadi sangat mencekam, dan teror yang sebelumnya mereka alami kini terasa semakin nyata. Arwah Pak Beni ternyata bukan satu-satunya yang harus mereka hadapi. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati, yang kini mulai membangkitkan amarahnya. Pak Suryo, yang berada di tengah kerumunan warga, merasa tubuhnya lemas. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kiai Samsul yang terengah-engah mencoba melanjutkan ritual, tetapi wajahnya semakin pucat, tanda bahwa kekuatan yang mereka hadapi sangat besar dan tak terduga. Apa yang seharusnya menjadi upaya untuk menenangkan arwah Pak Beni, kini malah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Ritual yang mereka jalani, yang seharusnya membawa kedamaian, kini malah menjadi ajang pertempuran antara kekuatan dunia nyata dan dunia gaib. Warga yang hadir mulai merasakan bahwa mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah Pak Beni. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa menghentikan teror ini, atau justru membuka pintu untuk kejahatan yang lebih besar? Saat ritual semakin intens, udara di sekitar mereka semakin terasa menekan, seolah-olah ada kekuatan yang semakin menguat. Warga mulai merasa ketakutan. Beberapa di antaranya bahkan mulai mundur, tidak mampu menahan tekanan yang luar biasa itu. Kiai Samsul, yang tetap berusaha tenang, mulai memanggil kekuatan tertinggi dengan doa-doa panjang yang tak henti-hentinya keluar dari bibirnya. Namun setiap doa yang diucapkannya tampaknya semakin memperburuk keadaan. Suara angin yang berdesir keras berubah menjadi suara jeritan yang datang dari dalam tanah. Pak Suryo, yang berdiri di samping Kiai Samsul, merasakan ketegangan yang begitu dalam. Matanya terfokus pada makam Pak Beni, tempat arwah yang tak tenang itu terkubur. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam mulai bergetar. Dari dalam sana, muncul bayangan hitam pekat yang perlahan-lahan merayap keluar. Warga yang menyaksikan peristiwa itu menjerit ketakutan, sementara Kiai Samsul memegangi tenggorokannya, mencoba tetap berdoa. "Pak Beni, jika engkau mendengar doa kami, tenangkanlah arwahmu. Jangan biarkan kemarahanmu membawa kehancuran bagi kami." Suara Kiai Samsul terdengar menggema di udara malam yang semakin mencekam. Namun suara yang terdengar bukanlah suara yang mereka harapkan. Sebuah suara berat yang tampak berasal dari kedalaman tanah menjawab, "Bukan hanya arwahku yang terperangkap. Kalian telah membangunkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kalian kendalikan." Warga yang mendengar suara itu merasa seolah-olah tubuh mereka diserang oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa mulai merasakan tubuh mereka kaku, tak bisa bergerak. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi arwah Pak Beni, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang telah lama terpendam di dalam tanah, menunggu saatnya untuk bangkit. Pak Suryo, yang semula berharap ritual ini bisa memberikan kedamaian, kini mulai menyadari kesalahannya. Apa yang mereka pikirkan sebagai langkah untuk menenangkan arwah, malah membangkitkan kekuatan yang lebih dahsyat. Tidak hanya arwah Pak Beni yang terperangkap, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang kini mulai bangkit dengan penuh kemarahan. Bayangan hitam itu perlahan-lahan membentuk wujud yang lebih jelas, sebuah sosok besar dengan mata merah menyala yang tampak mengawasi mereka dari kegelapan. Sosok itu terbuat dari kegelapan itu sendiri, seakan-akan menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Semua warga terdiam ketakutan,
Tubuh mereka serasa membeku. Kiai Samsul, yang sebelumnya begitu tenang, kini tampak terkejut dan semakin panik. Ini bukan arwah Pak Beni. Ini adalah kekuatan yang lebih tua, lebih jahat. Suatu entitas yang telah lama terkubur di sini. Kita telah membangkitkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Pak Suryo menggigil. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikan ini? Kiai Samsul menatap Pak Suryo dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengusirnya. Tapi ini bukan urusan ritual biasa. Ini lebih dari itu. Hanya mereka yang benar-benar mengerti tentang kekuatan ini yang bisa menghadapinya. Tiba-tiba, sosok besar itu mulai bergerak, mendekati mereka dengan langkah-langkah yang berat. Setiap kali sosok itu bergerak, tanah di sekitarnya bergetar, dan hawa dingin menyebar ke seluruh kampung. Suara-suara aneh dan mencekam mulai terdengar, seolah-olah seruan dari dunia lain yang meminta mereka untuk menyerah. Pak Suryo dan Kiai Samsul berdiri tegak, berusaha mengendalikan ketakutan mereka. Mereka tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menghadapi kekuatan tersebut dengan keberanian yang luar biasa. Kiai Samsul kemudian mulai merapal doa yang lebih panjang, suara yang terdengar semakin keras seiring waktu, seolah-olah dia memanggil kekuatan untuk melawan kegelapan itu. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang kita hadapi, Pak Suryo, kata Kiai Samsul dengan suara terputus-putus. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah perjuangan hidup dan mati bagi kampung kita. Jika kita gagal, semuanya akan hancur. Mendengar kata-kata itu, Pak Suryo merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melawan, meskipun mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Sosok hitam itu semakin dekat, semakin jelas wujudnya. Sebuah tangan besar muncul dari dalam kegelapan, dan seketika itu juga tanah mulai terbelah. Warga yang masih bertahan hanya bisa menonton dengan ngeri, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kiai Samsul dan Pak Suryo melangkah maju, mencoba menghadapinya dengan doa dan keberanian yang tersisa. Namun mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Jika mereka gagal, maka kampung ini akan tenggelam dalam kegelapan yang tidak akan pernah kembali. Kegelapan yang semakin pekat menyelimuti kampung mereka. Sosok besar yang muncul dari dalam tanah kini hampir berada di hadapan mereka, dengan mata merah menyala yang tampak penuh kebencian dan kekuatan yang tidak terkendali. Semua orang yang menyaksikan tidak bisa bergerak, seolah tubuh mereka telah dibekukan oleh ketakutan yang begitu mendalam. Namun di tengah kegelapan itu, Kiai Samsul dan Pak Suryo berdiri tegak, meskipun hati mereka penuh kecemasan. Ini adalah saat yang menentukan, kata Kiai Samsul dengan suara penuh tekad. Kita hanya memiliki satu kesempatan untuk menghentikan entitas ini. Jika kita gagal, semuanya akan berakhir. Kampung ini, hidup kita, semuanya akan hilang. Pak Suryo menggenggam tangan Kiai Samsul, merasakan getaran di dalam tubuhnya. Kita tidak bisa mundur. Untuk kampung ini, untuk keluarga kita harus melawan. Sosok besar itu kini berdiri tepat di hadapan mereka. Tubuhnya yang terbuat dari kegelapan mulai meresap ke dalam tanah di sekitar mereka. Suara jeritan yang mengerikan terus terdengar, dan setiap gerakan sosok itu menciptakan getaran yang mengguncang tanah. Namun Kiai Samsul tetap berusaha tetap tenang, melafalkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dikenali oleh banyak orang. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti mantra yang berusaha mengimbangi kekuatan yang mengerikan itu. Entitas itu mengangkat tangannya, menciptakan angin kencang yang menggulung dan menghancurkan segala yang ada di sekitar mereka. Tanah terbelah, rumah-rumah porak-poranda, dan cahaya yang tadinya terang seketika redup, seolah-olah dunia ini berada dalam cengkraman kegelapan yang abadi. Tiba-tiba, dengan suara keras,
Kiai Samsul mengangkat tangannya, memanggil kekuatan terakhir yang ada di dalam dirinya. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengalahkan kegelapan ini. Lindungi kami dari kehancuran yang menanti. Pak Suryo merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Keberanian yang semula hanya ada dalam kata-kata kini berubah menjadi kekuatan nyata. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang telah terpendam berabad-abad lamanya. Sosok besar itu, yang kini mulai kehilangan bentuknya karena kekuatan dari Kiai Samsul dan Pak Suryo, mulai terpecah. Angin kencang itu mulai mereda, dan tanah yang terbelah perlahan kembali tertutup. Namun bukan tanpa harga yang harus dibayar. Kiai Samsul yang terlihat semakin lemah, menatap Pak Suryo dengan tatapan penuh pengorbanan. Pak Suryo, ini bukan kemenangan kami sendiri. Kekuatan ini datang dari doa-doa kami, dari pengorbanan dan harapan. Tapi aku tahu bahwa aku tidak akan bisa bertahan lebih lama, ujar Kiai Samsul dengan suara yang tertahan. Pak Suryo mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Kiai, jangan bilang seperti itu. Kita masih bisa melawan. Kita sudah berhasil. Kita tidak akan biarkan kegelapan itu kembali. Namun Kiai Samsul hanya tersenyum lemah. Tidak, Pak Suryo. Aku sudah mengorbankan segalanya. Ini adalah jalan yang harus kutempuh untuk menghentikan semua ini. Kau yang akan melanjutkan perjuangan ini. Dengan sebuah ledakan cahaya yang memancar dari tubuh Kiai Samsul, sosok besar itu akhirnya hancur dan menghilang, kembali terkubur dalam tanah. Tanah yang tadinya gelap kini mulai kembali cerah, dan angin yang sebelumnya mencekam berubah menjadi angin yang lembut. Pak Suryo memegangi tubuh Kiai Samsul yang kini terjatuh lemah di tanah. Kiai, jangan tinggalkan aku, kata Pak Suryo dengan penuh kepedihan. Kiai Samsul tersenyum sekali lagi, meski darah mengalir dari bibirnya. Jangan khawatir, Pak Suryo, tugas kita sudah selesai. Kampung ini aman dari kegelapan itu. Pak Suryo menunduk, tidak mampu berkata-kata. Sosok Kiai Samsul yang selama ini menjadi panutan, yang selalu penuh keberanian, kini hanya tersisa sebagai kenangan. Namun pengorbanan itu tidak sia-sia. Keberanian Kiai Samsul telah membawa kedamaian kembali ke kampung mereka. Malam itu suasana mulai kembali tenang. Meskipun rasa kehilangan menyelimuti hati Pak Suryo dan seluruh warga kampung, mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Kegelapan yang pernah mengancam mereka kini sudah pergi, dan kehidupan baru akan dimulai. Namun Pak Suryo tahu satu hal, bahwa meskipun kegelapan itu telah terkalahkan, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Ia harus melanjutkan perjuangan, menjaga kampung dan keluarganya agar tetap aman, tidak hanya dari ancaman fisik, tetapi juga dari kekuatan-kekuatan gelap yang kadang tersembunyi di balik bayangan. Dengan langkah berat, Pak Suryo menatap makam Kiai Samsul yang kini kembali tenang. Aku janji, Kiai, aku akan menjaga kampung ini. Tidak akan ada lagi yang menghancurkan kedamaian kita selamanya. Namun Pak Suryo tahu satu hal, bahwa meskipun kegelapan itu telah terkalahkan, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Ia harus melanjutkan perjuangan, menjaga kampung dan keluarganya agar tetap aman, tidak hanya dari ancaman fisik, tetapi juga dari kekuatan-kekuatan gelap yang kadang tersembunyi di balik bayangan. Dengan langkah berat, Pak Suryo menatap makam Kiai Samsul yang kini kembali tenang. Aku janji, Kiai, aku akan menjaga kampung ini. Tidak akan ada lagi yang menghancurkan kedamaian kita selamanya.